Pemirsa, Polisi Militer Kodam 9 Udayanan menetapkan 4 prajurit TNI sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Luki Sepril Saputra Namo yang diduga tewas akibat dianiaya seniornya. Penahanan tersebut disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana. Keempat tersangka yaitu Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR. Keempatnya telah ditahan di Subdenpom 911ND Nusa Tenggara Timur. Penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan sejumlah personil, baik terduga pelaku hingga saksi, guna mengetahui peran masing-masing. Selain 4 tersangka, ada 16 personil lain yang masih menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik Pomdam 9 Udayana dan menegaskan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus kematian Prada Luki, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Fritz Floris. Selamat siang Fritz, apa informasi terbaru dari kasus ini? Ya, selamat siang Mbak Putri dan pemirsa TV1. Saat ini saya berada di rumah duka korban Prada Luki Namo. Terkait perkembangan penyelidikan berdasarkan informasi dan data yang berhasil dihimpun TV1, Subdenpom ND telah menetapkan 4 orang prajurit sebagai terduga kasus penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Namo. Demikian, Bapak Putri. Oke, untuk tersangka, kemungkinan akan ada tersangka lainnya, informasi yang kami dapat. Bagaimana dengan personil TNI lainnya saat ini? Apakah masih menjalani pemeriksaan? Seperti apa informasi dari penyelidikan? Ya, terkait informasi, ke-16 orang prajurit lainnya masih dalam proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh Subdenpom ND. Dan saat ini, Mbak Putri, di belakang saya ini, Pangdam 9 Udayana, Maijen Pit Budiakto, tengah datang berkunjung ke rumah duka untuk memberikan ucapan turut berduka cita kepada pihak keluarga korban. Saat ini, Pangdam telah memasuki rumah duka bersama rombongan untuk memberikan ucapan turut bela sungkawa atas tewasnya Prada Luki Namo. Demikian, Mbak Putri. Baik, Fritz, kita mau mengonfirmasi lagi. Dari selain 4 tersangka ini, ada berapa banyak? Tadi Anda sebut ada belasan personil TNI lainnya yang saat ini menjalani pemeriksaan. Totalnya ada berapa yang saat ini sudah menjalani pemeriksaan? Berdasarkan informasi yang kami himpun, 4 orang telah ditetapkan sebagai terduga pelaku, sedangkan 16 prajurit lainnya masih dalam pemeriksaan. Tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Subdenpom ND nanti. Oke, untuk 4 tersangka ini, jerat hukum apa yang saat ini akan mengancam mereka? Sampai saat ini belum ditahu untuk penerapan pasalnya karena masih dalam pemeriksaan intensif. Namun pihak keluarga berharap bahwa para terduga pelaku dapat dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Baik, untuk status dari keempat tersangka ini apakah sudah diberhentikan atau masih menjadi TNI aktif? Untuk sementara masih dalam pemeriksaan, belum ada putusan untuk memberhentikan dia karena belum ada putusan dari jika masih dalam status terduga. Untuk 4 tersangka ini, Bang. 4 prajurit ini, Bang. Baik, terima kasih banyak informasinya rekan Fritz Floris. Kami nanti akan update kembali informasi terbaru dari sana. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Prada Luki Sepril Saputra yang diduga tewas akibat penganiayaan seniornya dimakamkan di pemakaman umum Kapadala, Kupang, NTT dan dilakukan secara militer. Isak tangis keluarga korban mengiringi pemakaman Prada Luki. Peristiwa penganiayaan oleh senior yang berujung kematian kembali terjadi.
Nasib tragis pun diduga dialami prajurit 2 TNI Luki Cepril Saputra Namo yang meninggal pada Rabu 6 Agustus lalu. Terdapat banyak luka lebam terutama di bagian belakang badan tubuh korban. Prada Luki menghembuskan nafas terakhirnya setelah 4 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Nagekeo. Maunya bagaimana? Ya sudah kasih keluar. Ayah korban, Christian Namo yang juga seorang anggota TNI AD aktif, geram dan kecewa mendapat kabar pembatalan otopsi karena tidak ada dokter forensik. Sang ayah pun langsung meminta jenazah dipindahkan ke rumah sakit lain agar mendapat keadilan atas almarhum anaknya. Setelah dirinya dapat menenangkan diri, jenazah lantas diantar ke rumah duka di Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Ibu kandung almarhum terus meneteskan air mata setiap kali melihat jasad Prada Luki yang tergolek kaku dalam peti jenazah. Seakan tak percaya, anak yang dibanggakan menjadi prajurit TNI AD harus tewas akibat penganiayaan para senior. Intel dan senior-senior yang lain. Saya seorang ibu, saya minta keadilan. Saya pun anak sudah mati sia-sia. Mati di medan perang saya terima, itu tugas dia, bela negara, bela bangsa. Ini mati sia-sia di tangan senior. Proses mereka pecat, bila perlu hukuman mati. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana angkat bicara atas peristiwa tewasnya Prada Luki Cepril Saputra Namo yang diduga akibat dianiaya senior. Ia mengatakan Detasemen Polisi Militer Kupang sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap lebih dari 24 orang terduga pelaku dan saksi penganiayaan Prada Luki. Ia mengatakan Detasemen Polisi Militer Kupang sedang melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap lebih dari 24 orang terduga pelaku dan saksi penganiayaan Prada Luki. Kadis Penat menegaskan, tidak ada tempat bagi pelaku kekerasan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Saat ini ada lebih dari 24 orang itu terduga pelaku maupun saksi. Sesuai dengan hasil pemeriksaan masing-masing tentu akan diketahui perannya apa, ya, tindakannya apa, dan proses hukum akan mengikuti sesuai dengan apa yang diperbuat, apa yang dilakukan sesuai dengan perannya masing-masing. Pimpinan Angkatan Darat tidak pernah mentolerir semua kegiatan-kegiatan yang berakibat pada kerugian personil. Prada Luki Cepril Saputra Namo, anggota Batalion TP 834 Wakanga Mere Nakegeo NTT, dimakamkan di Pemakaman Umum Kapadala, Kupang, NTT dan dilakukan secara militer. Kepala Staf Brigif 21 Komodo menyerahkan bendera merah putih yang sebelumnya digunakan untuk membungkus peti jenazah Prada Luki. Ayah korban menerima bendera dan menciumi bendera merah putih dengan linangan air mata. Saat ini, Subden Pom ND menahan 4 prajurit TNI yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 20 lainnya tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dari Kupang NTT, Fritz Floris, TV One, mengabarkan.